dalam rangka yaitu sosialisasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Cikacur. Di sini saya akan mensosialisasikan hasil program dari pemerintah, yaitu program guru penggerak yang sudah berjalan 2 bulan, dan di sini adalah ada kegiatan yang harus disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua, dan mudah-mudahan untuk kedepannya lagi Bapak Ibu guru semua termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak yang berikutnya. Kalau tidak salah nanti saya juga ada sasaran untuk menjadi calon guru penggerak. Saya berharap semuanya agar dapat mendapatkan. Oke. Untuk yang pertama, di sini saya sudah mendapatkan materi sampai dengan 1.4. Yang pertama saya coba untuk 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Indonesia, yaitu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yaitu pendidikan merupakan upaya untuk memerdekakan manusia secara utuh. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak dengan maksud menuntut skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada anak, mengutamakan kehendak anak dan bukan kehendak guru. Nah, pada pendidikan sebelumnya, khususnya saya sendiri, sebelum belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya kadang-kadang memaksakan anak untuk ikut dengan gurunya. Tapi ternyata setelah saya sudah belajar ini, bahwasanya kita di sini hanya sebagai penuntun, ya, bukan menuntut, karena anak itu sudah mempunyai kodrat alam, yaitu kodrat bawaannya. Karena setiap anak itu adalah unik, dia mempunyai bakat sendiri-sendiri, dan kodratnya itu diimbangi dengan kodrat zaman pada saat sekarang ini. Kemudian, agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, guru dapat menerapkan sistem apong dalam pendidik siswa dengan mengusung semboyan. Yang pertama, ingaso sungtulodo, yaitu yang artinya di depan kita memberi teladan. Jadi kita sebagai pendidik dan sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang terbaik untuk peserta didik kita, karena peserta didik kita akan melihat kita sebagai gurunya, dan kadang-kadang juga mulai juga terkadang mempunyai teladan guru yang dia harapkan, oh saya senang dengan bapak ini, dengan ibu ini, ya. Terus yang kedua yaitu Madio Mangun Karso, artinya di tengah kita memberi semangat, kita harus bisa memberi motivasi dan semangat kepada peserta didik kita supaya nantinya mereka itu mempunyai semangat untuk terus belajar dan menjadi orang sukses dan tentunya. Kemudian semboyan berikutnya itu tuturi handayani, yang artinya apabila kita di belakang kita bisa mendorong peserta didik kita supaya lebih maju lagi, lebih bersemangat lagi, bisa termotivasi untuk belajar. Kemudian di sini dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita bisa menyimpulkan bahwasanya siswa bukanlah sebuah kertas kosong, seperti istilahnya adalah tabula rasa, ya. Selama ini kita menganggap murid itu adalah kertas kosong yang bisa kita tulis apapun oleh Bapak Ibu guru. Tetapi sekarang ternyata itu tidak. Mereka mempunyai kodrat masing-masing. Jadi anak itu unik. Dia sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menuntut anak A, misalnya kelas ini harus pintar matematika semua, pintar IPA semua, bahasa Inggris semua,
Ya, ternyata yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah peserta didik. Ya, sebagai guru hanya bersifat among. Among itu yang hanya menuntun. Jadi sekarang itu kita berpikirnya peserta didik itu kita anggap sebagai anak kita sendiri. Ya, waktu saya berpikirnya menganggap peserta didik itu. Modul yang selanjutnya adalah 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak di sini adalah untuk memunculkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 ya, yang akan kita wujudkan untuk peserta didik kita, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kita sangat mengharapkan dan kita yakin bahwa di negara kita itu ada bermacam suku, agama. Mudah-mudahan dengan beragamnya kepercayaan ini mereka tidak ada istilahnya tidak ada perbedaan dan semuanya itu nantinya akan berakhlak mulia. Terus yang kedua adalah kita mengharapkan profil pelajar Pancasila untuk peserta didik kita adalah mandiri. Jadi kita peserta didik kita tidak ketergantungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Apabila diberikan suatu materi, dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian berkebinekaan global, ya, kita terdiri dari suku, ras yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersatu masalah. Kemudian dapat bergotong royong, ya, dapat bergotong royong. Kita bisa lihat kalau misalnya di sekolahan kita adakan kegiatan-kegiatan, mereka dapat bergotong royong. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Diharapkan peserta didik kita di sini semuanya bisa kreatif. Kemudian ya, mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini semua sudah mempunyai nilai yang pertama itu adalah mandiri. Kemudian yang kedua adalah reflektif. Melakukan reflektif terhadap praktek belajar. Kita setiap pembelajaran kita akan melakukan reflektif terhadap peserta didik. Kita akan bertanya apa kelebihan dan kekurangan kita saat pengajaran. Kita bisa berdiskusikan dengan peserta didik dan kita juga bisa berdiskusikan dengan rekan sejawat, ya, dengan Bapak Ibu guru kita. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan mata lain. Jadi guru bahasa Indonesia bisa berkolaborasi dengan guru IPA atau sebagainya, ya. Nggak terpaku harus matematika dengan matematika, bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu tidak. Terus selanjutnya yang keempat adalah berpihak pada murid. Kita di sini diharapkan saat pembelajaran itu kita harus selalu berpihak kepada murid, karena sifatnya kita adalah among, ya. Among itu adalah ngomong. Jadi jangan lagi istilahnya murid yang berpihak pada guru, tapi guru yang berpihak kepada murid. Terus yang kelima, ini adalah inovatif. Jadi kita di sini mempunyai ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Terus peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak di sini ada 5. Yang pertama, menggerakkan komunitas praktisi, misalnya adalah MGMP, ya. Terus mendorong kolaborasi antar guru. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menjadi coach guru lain, ya. Kemudian yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, yang kelima ini saya rasa semua sudah menjadi pemimpin pembelajaran karena kita semua adalah guru. Oke. Kemudian visi guru penggerak. Nah, di dalam program guru penggerak ini diharapkan semua guru mempunyai visi. Nah, di sini untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan,
sebuah pendekatan atau paradigma. Nah, pendekatan ini yang biasa digunakan adalah IA atau itu kiri apresiatif. Nah, ini juga dikenal sebagai pendekatan manajerial, manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi di sini kita visinya, misal di sekolah kita ini punya kekuatan apa sih yang ada di sekolah kita? Nah, kita munculkan sebagai contoh, di sekolah kita ini sudah banyak sekali kekuatan yang kita miliki. Yang pertama itu adalah sudah kepala sekolah yang berprestasi. Kemudian di sini juga sudah ada duta rumah belajar. Kemudian ada juga di sini ada guru prestasi. Kemudian ada pengajar praktik dan kemudian ada atlet nasional juga. Nah, itu adalah suatu kekuatan yang sudah dimiliki oleh sekolah kita. Jadi kita sudah sangat mempunyai kekuatan yang diperlukan. Kemudian selanjutnya, modul selanjutnya adalah budaya positif. Nah, yang terakhir ini adalah budaya positif yang dimana di dalamnya itu ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu biasanya mempunyai 3 motivasi. Nah, yang biasanya ini, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu itu agar supaya nggak kena hukuman. Jadi misalnya seperti murid misalnya suruh maju ke depan, ya, mengerjakan, dia takut kalau misalnya nanti dihukum gurunya kalau misalnya tidak maju. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya seperti ini, anak maju karena siapa yang mau maju nanti saya kasih hadiah. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini yang paling tinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari dalam, motivasi intrinsik, dan ini yang sangat diharapkan. Kalau misalnya yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi ekstrinsik yang hanya dari luar. Tapi kalau misalnya kita mempunyai motivasi yang memang benar-benar dari dalam hati, itu adalah poin yang ketiga. Ya. Jadi tidak mengharapkan imbalan atau menghindari hukuman. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dia disepakati keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan berupa pertanyaan-pernyataan universal. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebenarnya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu sama aja dengan impian kelas. Jadi siswa itu mempunyai impian kelas mereka itu seperti apa sih? Jadi kemarin saya sudah
mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu misalnya apa? Misalnya adalah rumah, kesehatan, dan makanan. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini bisa berasal dari keluarga, teman, ataupun saudara, atau juga bisa dari pasangan. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Ya, kebebasan di sini adalah dia butuh kebebasan untuk gerak, ya, untuk misalnya mencoba-coba dan lain sebagainya. Kemudian di sini adalah kesenangan. Ya, kebutuhan kesenangan di sini adalah senang, misalnya senang bermain, ya, kemudian senang tertawa. Kemudian selanjutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah misalnya dianggap dirinya itu berharga dan diakui. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini nanti dia akan mengerucut. Posisi kontrol yang pertama yang paling rendah itu adalah penghukum. Kemudian naik 1 tingkat itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya adalah teman, selanjutnya monitor, dan posisi kontrol yang paling tinggi itu adalah manajer. Ya, kalau kita sudah berada di posisi manajer, itu adalah posisi yang paling tinggi. Nah, kita bisa dilihat di sini untuk posisi yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum, saya rasa ini adalah posisi yang sangat rendah. Kalau bisa kita menghindari posisi yang penghukum ini. Ya, penghukum ini misalnya guru akan berkata, patuhi aturan saya dan awas. Jadi seolah-olah itu peserta didik itu harus patuh terhadap gurunya. Padahal menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun anak, ya. Jadi kita harus berpihak kepada anak. Jadi kalau kita menggunakan yang penghukum ini kayaknya kurang pas. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah di sini biasanya kita itu bersuara lembut, ya. Nadanya nggak keras seperti penghukum. Suaranya lembut di sini bertujuan untuk membuat anak itu menjadi seolah-olah merasa sangat bersalah. Misalnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, suaranya lembut tapi ngena. Terus di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka itu nanti akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, yaitu orang tua dan gurunya. Kemudian selanjutnya kita sebagai teman, ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Kalau positif, ini akan terjadi hubungan baik antara guru dan murid. Kalau dia dalam posisi yang baik, kita bisa berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian hal negatif yang timbul kalau kita berada pada posisi teman. Nah, kalau pada posisi teman, nanti kalau misalnya muncul hal yang negatif di sini, nanti anak merasa kecewa pada saat gurunya tidak lagi berpihak kepada mereka. Tapi ini terkadang kalau posisi sekarang, kalau kita berada di posisi teman, anak sekarang itu biasanya kalau kita deketin malah melunjak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita jauhin, anak juga akan jauh. Tapi ya gimana caranya kita bisa mengontrol supaya nanti kita bisa menjadi teman, tapi murid itu tidak melebihi batas. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah yang paling tinggi, monitor atau pemantau. Ya, paling tinggi nanti ada atasnya manajer. Ini monitor atau pemantau. Di sini monitor adalah
saja, peraturannya apa, terus apa yang telah kamu lakukan. Nah, nanti siswa itu akan mengakui kesalahannya. Oh iya, saya telah melakukan kesalahan ini Pak, kesalahan itu Bu. Nah, jadi pada posisi di monitor ini kita akan memberikan stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Terakhir, posisi manajer. Posisi ini adalah posisi yang paling tinggi. Kalau kita sudah berada di posisi manajer sini, berarti kita sudah bisa menjadi teman, bisa juga menjadi monitor. Nah, di sini pada posisi terakhir ini, yaitu manajer, adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi nanti pada posisi manajer, guru akan menanyakan kesalahan kepada murid dan murid akan mengakui kesalahannya, dan nanti kita akan bersama-sama mencari jalan keluarnya, ya, tanpa adanya hukuman ataupun sanksi. Kemudian jika kesemuanya 5 tadi terjadi kepada siswa, kita nggak usah repot-repot. Ya. Di sini ada segitiga restitusi. Ini baru saya ketemu materi ini di guru penggerak, karena dulu waktu zamannya kuliah belum ada namanya segitiga restitusi. Tapi kalau kita bisa menjalankan segitiga restitusi ini pada siswa yang bermasalah, itu sangat mudah. Jadi kita nggak usah susah-susah marah, susah-susah emosi, kita pakai segitiga restitusi ini aja. Nah, nanti di sini yaitu kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian mereka bisa kembali lagi ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak merendahkan atau mengecilkan dari si murid. Nah, di sini bisa dilihat segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Contoh misalnya validasi tindakan yang salah. Ya, kemarin saya sudah mencoba mempraktekannya kepada anak yang bermasalah. Saya cukup panggil saja. Misalnya, coba Nak, kamu kesini, saya tanya, kamu salahnya apa? Salah saya tadi menyobek bukunya Ani Bu. Nah, itu kira-kira salah nggak? Salah Bu. Terus kamu tahu nggak keyakinan kelas kita itu apa? Keyakinan kelas itu kita harus saling menghormati dan menghargai sesama teman Bu. Berarti kalau seperti itu kamu menghargai dan menghormati nggak? Tidak Bu. Terus kita balik lagi di sini. Ya. Terus apa yang seharusnya kamu lakukan? Seharusnya saya lebih menghargai teman Bu, nggak boleh menyobek buku teman saya. Nah, kalau seperti itu kita menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitasnya bagaimana? Kita tanyakan. Nah, selanjutnya kamu apa yang harus dilakukan? Saya berjanji Bu tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Baik, berarti kamu tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang kamu kembali ke tempat duduknya. Nah, sangat mudah kan? Kita di sini tidak harus menggunakan hukuman ataupun sanksi. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini dari pemaparan saya tadi, saya mencoba di sini adalah akan memberikan kasus, yaitu kasus yang pertama, kasus antara Anto dan Dino. Bisa dibaca di sini Bapak Ibu semua, bahwasanya Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Kemudian terjadi perlibatan pertengkaran adu mulut. Akhirnya mereka emosi dan mengadakan kontak fisik. Selanjutnya Anto dan kasus yang tadi posisi kontrol sebagai manajer karena Bu Suti memposisikan dirinya sebagai seorang mentor. Kemudian hal-hal yang dilakukan Ibu Suti sebagai manajer yaitu seperti mendukung Dino dan Anto agar menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian Bu Suti juga mempersilahkan Dino untuk mempertanggungjawabkan perilakunya terhadap Anto, yaitu dengan cara memperbaiki kancing baju Anto yang rusak, yang lepas. Terima kasih Bu Maya. Bagaimana rekan-rekan? Setuju? Setuju sekali. Nah, itu memang jawabannya di situ posisi kontrol sebagai manajer, karena di sini adalah Bu Siti memposisikan diri sebagai manajer. Nah, untuk kasus yang ketiga saya ingin mencoba dari sini
Belajar dari kesalahan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan memperoleh keterampilan baru yaitu menjahit. Terus yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi adalah Bu Suti. Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati yaitu tentang sikap saling menghargai. Terus yang terakhir itu yang dipuaskan itu adalah semua pihak. Bu Suti dapat membimbing Dino dan Anto. Dino mampu bertanggung jawab atas perilakunya. Anto mendapatkan kembali baju dalam keadaan baik. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Setuju.